Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pemuda Berdikari. Salam berdikari, kreatif, inovatif, dan produktif. Kali ini kita akan membahas tentang perawatan entok usia 0 sampai 1 bulan. Apa saja yang perlu kita lakukan untuk menjaga kesehatan dan juga anakan entok tetap sehat dan juga tidak ada yang mati. Langsung saja untuk yang pertama yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus memisahkan anakan entok dari indukannya mulai dari usia 0 atau 1 hari. Jadi anakan entok itu bisa dipisah pada usia 1 hari dari indukannya. Dan untuk proses pemisahannya kita lakukan pada malam hari. Kenapa kok seperti itu? Supaya indukan dari entok ini tidak mengalami stres. Kemudian setelah itu kita juga harus menjauhkan tempat dari anakan entok dengan tempat indukannya itu tidak berdekatan. Paling tidak itu ada jarak sekitar 10-20 meter. Supaya apa? Supaya ketika anakan entok ini berbunyi, indukannya tidak mendengar dan indukannya tidak terus mencari anakan entoknya. Nah, kemudian yang kedua, kita tempatkan di tempat yang tertutup. Jadi supaya tidak terkena angin dan juga kehangatannya bisa terjaga. Selain di tempat yang tertutup, untuk tempat anakan entok ini kita kasih bolam atau lampu pijar. Yang fungsinya untuk apa? Fungsinya ini adalah sebagai penghangat dari anakan entok dari setelah kita pisahkan dari induknya. Kemudian selanjutnya kita harus menyiapkan pakan atau sebagai nutrisinya kita harus menyiapkan minumannya. Nah, pakan di sini kalau untuk anakan entok umur 0 sampai 1 bulan saya menggunakan pur 511 dan juga sentrat babi. Nah, di sini untuk apa kok kita juga menggunakan sentrat babi? Supaya pertumbuhan dari anakan entok ini lebih cepat dan juga lebih sehat. Tapi takarannya kita juga harus sebanding. Karena apa? Sentrat babi ini adalah salah satu sentrat yang memiliki kadar panas yang sangat tinggi. Jadi kalau misalkan kebanyakan sentrat babi, nantinya anakan entok ini akan mengalami kematian. Kemudian selain itu, untuk minumannya saya cukup dengan air putih bersih. Dan untuk air minum ini kita harus setiap hari harus menggantinya. Untuk satu wadah, misalkan 1 hari dalam 24 jam ini tidak habis, besok paginya kita harus mengganti. Supaya apa? Supaya kebersihan dari air minum entok ini tetap terjaga. Kemudian selain itu, kebersihan kandang juga harus kita perhatikan. Jadi diusahakan untuk tempat anakan entok yang baru menetas ini kotorannya bisa langsung jatuh ke bawah. Jadi tidak nimbun di alas yang ditempati anakan entok. Kalau misalkan nanti nimbun di alas, lah ini yang akan menyebabkan anakan entok itu kurang sehat. Karena apa? Dengan adanya kotoran-kotoran ini nantinya dikhawatirkan anakan entok ini juga memakan kembali kotorannya. Nah, supaya tidak terjadi hal yang demikian, untuk alasnya kita usahakan terbuat dari bahan yang bisa menjadikan kotoran dari anakan entok itu langsung jatuh tanpa tertimbun di alasnya. Selain beberapa cara tersebut, untuk menambah atau menjaga kesehatan dari anakan entok ini, kita juga bisa melakukan vaksinasi, yakni vaksinasi melalui tetes mata. Kenapa dilakukan hal demikian? Supaya penyakit tidak menyerang anakan entok. Karena apa? Usia dari 0 sampai 14 hari ini adalah hal yang sangat rawan untuk anakan entok. Karena pada usia inilah pertumbuhan dan juga sistem kekebalan tubuh itu sangat penting untuk kita jaga.
Ketika pertumbuhan pada usia 0 sampai 14 hari ini kurang stabil atau kurang apa ya, kurang standar istilahnya, nanti kedepannya pertumbuhannya juga tidak akan bagus. Kemudian untuk vaksinasi ini paling tidak kita lakukan 1 kali atau sekitar umur 5 sampai 1 minggu kita harus memvaksinnya supaya kesehatannya tetap terjaga. Karena pada usia 0 sampai 14 hari ini anakan entok ini sangat rentan terhadap penyakit dan juga sangat rawan untuk mengalami kematian. Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, perawatan dari 0 sampai 14 hari ini harus benar-benar kita jaga. Demikian sedikit pengalaman dari saya tentang bagaimana merawat entok usia 0 sampai 14 hari atau sampai 1 bulan. Semoga bisa bermanfaat buat kawan-kawan peternak yang lain dan khususnya bagi saya sendiri. Dan jangan lupa tetap dukung channel kami di Pemuda Berdikari dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga mohon untuk tidak di skip dalam menonton video-video kami agar bisa secepatnya monetisasi agar bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube kami, dari channel kami, supaya bisa menjadikan penambahan modal usaha bagi kelompok kami ke depannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.